Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana kentang si umbi serbaguna yang jadi makanan dunia. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update menarik, unik, dan edukatif seputar dunia tumbuhan. Jangan sampai ketinggalan kisah luar biasa tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya makin banyak orang tahu fakta-fakta tumbuhan yang menakjubkan. Di dalam panteon tanaman pangan dunia, ada satu sosok sederhana yang seringkali kita anggap remeh. Namun perannya dalam menopang kehidupan manusia sungguh luar biasa. Ia bukanlah biji-bijian agung seperti padi atau gandum, melainkan sebuah umbi yang tumbuh tersembunyi di dalam tanah. Inilah kentang Soleilum tuberosum, sang juara serbaguna yang telah menaklukkan dapur dan meja makan di hampir setiap sudut bumi. Dari kentang goreng renyah yang menjadi ikon makanan cepat saji, keripik kentang yang menemani waktu santai, hingga menjadi hidangan pokok yang mengenyangkan. Kentang mampu bertransformasi menjadi ribuan wujud kuliner. Saat ini, ia berdiri sebagai tanaman pangan terbesar keempat di dunia setelah padi, gandum, dan jagung. Sebuah pencapaian fenomenal bagi umbi yang pernah dicurigai dan ditolak. Dalam episode kali ini, kita akan menggali lebih dalam kisah si umbi serbaguna ini. Dari asalnya di pegunungan Andes, perjalanannya yang dramatis dalam mengubah sejarah, hingga menjadi salah satu makanan paling dicintai di dunia. Perjalanan kentang dimulai ribuan tahun yang lalu di dataran tinggi pegunungan Andes, di wilayah yang kini dikenal sebagai Peru dan Bolivia. Jauh sebelum dunia mengenalnya, suku-suku asli Andes, termasuk peradaban Inka yang agung, telah membudidayakan kentang sebagai sumber pangan utama mereka. Di ketinggian yang ekstrem, di mana padi atau gandum sulit tumbuh, kentang menjadi anugerah. Mereka berhasil mendomestikasi lebih dari 1.000 varietas kentang liar. Masing-masing beradaptasi secara unik dengan iklim mikro dan jenis tanah yang berbeda, menciptakan keanekaragaman genetik yang luar biasa. Selama ribuan tahun, kentang menjadi harta karun yang terisolasi di benua Amerika. Semua berubah pada abad ke-16 ketika para penakluk Spanyol tiba. Mereka membawa pulang umbi aneh ini ke Eropa. Namun, sambutannya jauh dari hangat. Kentang diterima dengan penuh kecurigaan. Bentuknya yang tidak biasa dan fakta bahwa ia tumbuh di bawah tanah membuatnya dianggap sebagai makanan yang kotor, cocok hanya untuk hewan ternak atau kaum miskin. Bahkan, karena termasuk dalam keluarga nightshade, ia dituduh sebagai penyebab penyakit mengerikan seperti kusta dan sifilis. Meskipun awalnya ditolak, kentang secara perlahan namun pasti mulai mengubah wajah Eropa dan dunia. Di Prancis, seorang apoteker dan ahli agronomi bernama Antoine Augustin Parmentier menjadi pahlawan bagi kentang. Setelah bertahan hidup sebagai tawanan perang dengan memakan kentang, ia mendedikasikan hidupnya untuk mempromosikan umbi ini sebagai solusi ampuh untuk mengatasi bencana kelaparan yang sering melanda negerinya. Kegigihannya berhasil meyakinkan Raja Louis XVI dan kentang pun mulai diterima. Di seluruh Eropa, petani menyadari bahwa kentang dapat menghasilkan lebih banyak kalori per hektar dibandingkan sereal manapun, menjadikannya tanaman pangan yang sangat efisien. Hal ini memicu ledakan populasi yang signifikan pada abad ke-18 dan ke-19. Namun, kisah kentang juga memiliki sisi kelam yang tragis. Di Irlandia, ketergantungan yang berlebihan pada satu varietas kentang tunggal yang disebut lamper menjadi bumerang. Ketika wabah hawar Downlade Blight melanda pada tahun 1845, seluruh tanaman kentang musnah.
menyebabkan kelaparan besar Irlandia yang menewaskan lebih dari 1 juta orang dan memaksa jutaan lainnya beremigrasi. Secara botani, tanaman kentang adalah anggota dari keluarga Solanaceae atau suku terung-terungan. Ini berarti ia berkerabat dekat dengan tomat, cabai, terung, dan bahkan tembakau. Bagian yang kita makan, yang kita sebut sebagai umbi kentang, sebenarnya bukanlah akar. Ia adalah sebuah tuber, yaitu modifikasi batang yang membengkak dan tumbuh di bawah tanah. Fungsi utama tuber ini adalah sebagai organ penyimpan energi dalam bentuk pati untuk menopang kehidupan tanaman pada musim berikutnya. Tanaman kentang sendiri tumbuh di atas tanah dengan daun-daun hijau dan bangga-bunga yang warnanya bervariasi dari putih, ungu, hingga merah muda. Setelah penyerbukan, tanaman ini akan menghasilkan buah kecil berwarna hijau yang tampak seperti tomat cherry. Namun, penting untuk diingat bahwa buah ini bersama dengan daun dan batang tanaman mengandung racun dan tidak boleh dimakan. Pada permukaan umbi kentang, kita bisa melihat adanya mata atau tunas. Mata ini sebenarnya adalah buku-buku batang, dan dari sinilah tanaman kentang baru dapat tumbuh, sebuah proses yang disebut perbanyakan vegetatif. Proses budidaya kentang modern sebagian besar mengandalkan perbanyakan vegetatif ini. Petani tidak menanam dari biji, melainkan dari kentang bibit, yaitu umbi kecil atau potongan umbi yang sudah memiliki mata tunas. Kentang bibit ini ditanam di dalam tanah yang gembur dan subur. Seiring pertumbuhan tanaman di atas tanah, di bawah tanah, batangnya akan menjulur dan membentuk tuber-tuber baru. Salah satu praktik penting dalam budidaya kentang adalah proses pembumbunan atau healing. Petani akan menimbun tanah di sekitar pangkal batang tanaman. Praktik ini mendorong lebih banyak tuber untuk terbentuk di sepanjang batang yang tertutup tanah, dan yang terpenting, melindungi umbi dari paparan sinar matahari langsung. Keanekaragaman kentang di dunia sungguh mencengangkan, dengan ribuan varietas yang memiliki warna, bentuk, tekstur, dan rasa yang berbeda. Secara umum, mereka dapat diklasifikasikan berdasarkan kandungan patinya. Kentang bertepung tinggi starchy, seperti varietas russet, sangat ideal untuk dipanggang dan digoreng karena teksturnya yang ringan dan mekar. Sebaliknya, kentang berlilin waxy seperti kentang merah memiliki kadar pati lebih rendah, sehingga bentuknya tetap kokoh saat direbus dan cocok untuk salad. Keserbagunaan kentang di dapur benar-benar tiada tanding. Ia adalah seorang bunglon kuliner yang mampu beradaptasi dengan hampir semua teknik memasak dan budaya masakan di dunia. Dalam bentuk gorengan, ia menjelma menjadi kentang goreng French fries yang renyah di luar dan lembut di dalam, keripik kentang potato chips yang gurih, hingga hash brown untuk sarapan. Ketika direbus, ia bisa diolah menjadi kentang tumbuk mashed potatoes yang lembut, salad kentang yang segar, atau menjadi komponen utama dalam aneka sup, semur, dan kari. Di Indonesia, potongan kentang menjadi pelengkap wajib dalam hidangan seperti rendang, sambal goreng ati, dan soto. Saat dipanggang atau dibakar, ia menjadi hidangan klasik seperti baked potato yang diisi berbagai topping, atau kentang panggang berbumbu yang aromatik. Kehadirannya melintasi batas negara dalam hidangan-hidangan ikonik Gnocchi yang kenyal dari Italia, pierogi berisi kentang dari Polandia, shepherd's pie dari Inggris, alu gobi dari India, dan tentu saja perkedel yang sangat kita kenal di Indonesia. Setiap negara seolah memiliki cara tersendiri untuk merayakan kelezatan si umbi ini. Meskipun kita mengenalnya sebagai makanan,
peran kentang tidak berhenti di dapur. Sejumlah besar produksi kentang global dialokasikan untuk keperluan industri. Salah satu produk utamanya adalah pati kentang, sebuah bubuk putih halus yang diekstrak dari umbi. Pati ini digunakan secara luas sebagai bahan pengental dalam industri makanan, misalnya untuk sup, saus, dan kue. Di luar industri pangan, pati kentang dimanfaatkan dalam pembuatan kertas untuk meningkatkan kekuatan dan kualitas cetak sebagai bahan perekat dan dalam industri farmasi sebagai pengisi tablet. Selain itu, kandungan pati yang tinggi pada kentang menjadikannya bahan baku yang sangat baik untuk proses fermentasi. Dari fermentasi inilah lahir minuman beralkohol yang terkenal seperti vodka, terutama di negara-negara Eropa Timur dan aquavit di Skandinavia. Di beberapa negara, kentang juga dieksplorasi sebagai sumber bioetanol, bahan bakar nabati yang lebih ramah lingkungan. Kentang yang tidak memenuhi standar konsumsi manusia atau CUC sisa dari industri pengolahan juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak yang bernutrisi. Dari segi nutrisi, kentang seringkali mendapatkan reputasi buruk yang tidak pantas, sering dianggap hanya sebagai kalori kosong. Padahal, umbi sederhana ini menyimpan profil gizi yang cukup mengesankan. Tentu, ia adalah sumber utama karbohidrat kompleks dalam bentuk pati yang menyediakan energi penting bagi tubuh. Namun, kentang juga merupakan sumber vitamin C yang sangat baik. Secara historis, konsumsi kentang di kalangan pelaut Eropa membantu mencegah penyakit skorbut atau gusi berdarah yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Selain itu, kentang merupakan salah satu sumber potasium atau kalium terbaik. Bahkan kandungan per gramnya lebih tinggi daripada pisang. Potasium adalah mineral vital yang penting untuk fungsi saraf dan otot, serta membantu mengatur tekanan darah. Kentang juga menyediakan vitamin B6, folat, dan serat pangan dalam jumlah yang cukup, terutama jika kita mengonsumsi kulitnya. Tentu saja, cara memasak sangat memengaruhi nilai gizinya. Kentang rebus atau panggang jauh lebih sehat dibandingkan kentang yang digoreng dalam banyak minyak. Ada satu hal penting yang perlu kita ketahui tentang keamanan saat mengonsumsi kentang, yaitu fenomena kentang hijau. Jika umbi kentang terpapar sinar matahari, baik saat masih di ladang maupun saat disimpan, ia akan mulai memproduksi klorofil, pigmen hijau yang sama seperti pada daun. Klorofil ini sendiri tidak berbahaya, namun paparan sinar matahari juga memicu produksi senyawa glikoalkaloid beracun yang disebut solanin. Solanin adalah mekanisme pertahanan alami tanaman untuk melindungi dirinya dari hama. Konsentrasi solanin tertinggi biasanya ditemukan pada kulit yang berwarna hijau, di sekitar mata tunas, dan pada kecambah yang baru tumbuh. Mengonsumsi solanin dalam jumlah besar dapat menyebabkan keracunan dengan gejala seperti mual, sakit perut, diare, dan sakit kepala. Untuk menghindarinya, sangat penting untuk menyimpan kentang di tempat yang sejuk, gelap, dan kering. Jika Anda menemukan ada bagian hijau pada kentang, sebaiknya bagian tersebut dipotong dan dibuang sebelum dimasak. Sebagai penutup, perjalanan kentang dari umbi lokal yang tersembunyi di pegunungan Andes hingga menjadi makanan pokok global adalah salah satu kisah sukses terbesar dalam sejarah agrikultur. Ia adalah bukti bagaimana sebuah tanaman tunggal dapat mengubah demografi, memicu inovasi kuliner, dan menjadi sumber kenyamanan bagi miliaran orang. Dari perkedel hangat di warung Indonesia hingga kentang panggang di meja makan malam Eropa, kentang telah membuktikan dirinya sebagai makanan rakyat yang sesungguhnya terjangkau, mengenyangkan, dan sangat serbaguna. Kisahnya adalah pengingat akan pentingnya keanekaragaman hayati dan bagaimana
pertukaran budaya dapat memperkaya piring makan kita semua. Si umbi sederhana ini telah mengukir namanya dalam sejarah sebagai makanan dunia, sebuah simbol ketahanan dan sumber kehangatan yang mempersatukan kita semua. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Tumbuhan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.